Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan pada kita hingga saat ini dan dapat bergabung pada sesi 2 ini. Pertama-tama perkenalkan, saya selaku host Cecep Lukman Nurdiansyah, mengajar di SDN 105 Sukarela. Kemudian ada 2 rekan saya yang bertindak sebagai presenter. Ada Bapak Ramdan Muhammad Yusuf SPDGR yang bekerja di SD Srengseng Sawah 04. Kemudian ada bunda kita, ibu moderator, Ibu Haji Hani Rojiah MNMAG, bekerja di Kemenag Kota Bandung. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Bunda, ya, Ibu moderator, silahkan untuk dibuka. Baik, terima kasih Pak Cecep selaku host kita pada kesempatan ini. Para pemirsa yang budiman, saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Tadi Selalu semangat belajar dan saling berbagi ilmu. Di tengah pandemi ini, pendidikan jasmani hadir sebagai solusi dalam memberikan edukasi kepada peserta didik maupun masyarakat. Bagi peserta didik dan masyarakat umum untuk membiasakan kehidupan aktif dan produktif sepanjang hayat, bagaimana orientasi pendidikan jasmani untuk diri sendiri dan untuk negeri ini. Dengan pendidikan jasmani ini, kita dibutuhkan seluruh jasmani kita menjadi suatu jasmani yang sehat. Sehingga di dalam jiwa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itu adalah sebuah slogan. Mari kita ikuti dengan materi pada kesempatan ini yang luar biasa tentang Physical Education Orientation in School. Seperti apa kegiatannya? Ya, mungkin pada kesempatan ini saya juga sebagai moderator, perkenalkan nama saya Hani Rojiah, tadi sudah disampaikan oleh Bapak host kita, kemudian didampingi tadi Bapak host kita dari Pak Cecep, dan sekarang narasumber kita yaitu Bapak Ramdan. Baik, sebelum acara dimulai, saya paparkan dulu tentang CV beliau yang akan menyampaikan materi pada kesempatan ini. Nama Pak Ramdan Yusuf SPDGR. Tempat tanggal lahir Cianjur 11 Februari 1995. Alamatnya Kampung Rancapicung, RT 002, RW 006, Desa Cibalukan, Kecamatan Cigenang. Daerah Cianjur ya Pak ya. Nah, nomor HP-nya 0811 819 331. Pendidikan formal untuk SD Kawung Gading lulus tahun 2007, untuk SMP 2 Cianjur lulus tahun 2010, untuk SMA 1 Cilaku lulus tahun 2013, PJR FPOPK UPI lulusan tahun 2017. Jadi beliau adalah seorang sarjana olahraga, luar biasanya banget nih. Kemudian pengalaman mengajarnya di SD Asalam Bandung, di SMP Karangarum Bandung, kemudian di MTS Al Inayah Bandung. Nah, ini berhubungan dengan saya dong kalau di MTS ya, di Kemenang. Kemudian di SMK YPF Bandung, SMA Negeri 2 Bandung, SD Srengseng Sawah 04 Jakarta Selatan. Kemudian pengalaman berorganisasinya sebagai Ketua Bidang Pendidikan HMP PJKR FPOK UPI tahun 2014-2015.
Yang kedua, pengalaman beliau adalah sebagai Ketua BM Hema FPOK UPI tahun 2015-2016. Dan yang ketiganya adalah sebagai Bendahara Umum Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia. Wish, luar biasa. Nah, untuk itu, untuk mempercepat waktu, mari kita simak materi yang akan dibawakan oleh Bapak Randang Muhammad Yusuf. Kepada yang terhormat, saya persilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Moderator. Sebelumnya saya cek sound dulu apakah suara saya terdengar. Terdengar, Pak. Ya. Oke, saya ulangi kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah bersedia memaparkan CV saya dan membantu dalam melaksanakan tugas hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Host, Pak Cecep, yang telah menyediakan room meeting untuk kelangsungan acara kita. Ya. Ibu Bapak yang saya hormati, tak lupa ucapan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di sesi 3 pada hari ini. Kemudian ucapan terima kasih juga untuk Ibu Instruktur, Bu Dewi dan kolega yang senantiasa selalu membimbing, mengawasi demi kelangsungan kegiatan ini. Ya, baik saja Ibu Bapak yang saya hormati, saya akan mulai pembahasan hari ini dengan tema yang saya ambil yaitu Psycho Education Orientation in School, ya. Atau dalam bahasa Indonesia, orientasi pendidikan jasmani di sekolah. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana orientasi pendidikan jasmani di sekolah? Secara garis besar, saya akan menyampaikan 4 hal, yakni yang pertama pengertian pendidikan jasmani secara umum tentunya, kemudian yang kedua permasalahan yang dihadapi, yang ketiga berbagai solusi, kemudian yang keempat sintesa pemikiran untuk ke depan seperti apa. Nah, lanjut saja. Kita simak bersama, kita pahami bersama bagaimana pengertian pendidikan jasmani. Nah, ini ada sebuah teori yang berasal dari Pangrazi dan Der pada tahun 1992. Beliau mendefinisikan bahwa pendidikan jasmani sebagai pendidikan of and thought movement, ya. Pendidikan jasmani berfungsi mengembangkan kompetensi fisik sehingga siswa dapat bergerak secara efektif, efisien, dan aman. Kemudian hasil yang didapat dari pendidikan jasmani adalah melek fisik atau psikoliterasi, yaitu dasar penting bagi perolehan hasil belajar dan perkembangan fisik secara utuh, ya. Nah, ada yang menarik dari pendidikan jasmani. Apa itu? Karena setiap pembelajaran khususnya di sekolah harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan aman, ya. Jadi kalau misalkan ibu bapak di sekolahnya masing-masing melihat guru pendidikan jasmani atau yang hari ini lumrah disebut dengan guru olahraga mengajarnya seperti tidak efektif, kemudian tidak efisien ataupun tidak aman, berarti ada yang keliru dalam keilmuannya untuk mengajar pendidikan jasmani, ya, karena harus dilaksanakan ini secara efektif, efisien, dan aman. Kemudian ada teori dari Bainley, Martin, dan ini profesor dari UPI, Bapak Adang Suherman, ya, ahli pedagogi. Tahun 2013, penjas atau pendidikan jasmani memberikan keuntungan fisik dan edukasi. Keuntungan fisik meliputi kebugaran, keterampilan gerak, dan kebiasaan melakukan aktivitas fisik atau gaya hidup aktif. Sedangkan keuntungan edukasi meliputi sosial, afektif, dan kognisi atau kognitif. Nah, yang menjadi permasalahan hari ini, banyak kita yang menganggap sepele mengenai aktivitas gerak,
yang harus kita lakukan setiap hari, ya. Kita sekarang berbicara mengenai kebugaran. Sebuah teori mengatakan bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti dan masih sanggup melaksanakan atau menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain. Kemudian muncul lagi pertanyaan, aktivitas seperti apa yang dilakukan? Ya, saya aktivitas sehari-hari di kantor. Pekerjaan tidak perlu memerlukan aktivitas fisik yang terlalu berat, tapi saya sampai hari ini masih sehat-sehat aja, Pak. Nah, lantas tubuh saya bugar atau tidak? Nah, jangan salah, kebugaran itu ada dua ya Bapak Ibu. Ada yang namanya kebugaran statis dan ada juga kebugaran dinamis. Kalau misalkan kebugaran statis adalah kebugaran tubuh kita pada saat kondisi istirahat atau tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berat, ya. Kalau misalkan kebugaran dinamis adalah kebugaran yang tentunya menggunakan aktivitas fisik yang mengeluarkan keringat, ya, seperti berlari, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, gym, ya, dan lain sebagainya, aktivitas olahraga, baik itu olahraga individu, beregu, atau olahraga permainan, yaitu adalah kebugaran dinamis, tubuhnya digerakkan sesuai dengan kemampuan fisiknya. Nah, yang menarik lagi, ada sebuah definisi yang mengatakan bahwa orang yang memiliki kebugaran dinamis sudah pasti atau sudah barang tentu orang tersebut bugar secara statis. Tapi kalau misalkan orang yang bugar secara statis, tidak akan mungkin atau belum tentu juga bisa bugar dinamis. Mengapa demikian? Kita kadang lupa karena sering atau sibuk dengan aktivitas yang kita hadapi, kemudian malas akan berolahraga, malas akan melakukan aktivitas gerak yang mengeluarkan keringat atau membuat detak jantung kita menjadi lebih cepat. Nah, seperti itu, ya. Kalau misalkan orang yang di kantoran kemudian tidak pernah melakukan aktivitas gerak, ya tentu saja ketika melakukan aktivitas gerak akan terasa sangat berat dan sangat capek yang pada akhirnya muncul kembali rasa malas untuk melakukan aktivitas gerak. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian dampak pendidikan jasmani. Nah, yang pertama adalah dampak fisik. Pendidikan jasmani dalam kontribusinya kepada peserta didik di sekolah dan masyarakat secara umum adalah meliputi dampak fisik kebugaran jasmani, keterampilan gerak, dan pengetahuan tentang kebugaran jasmani, serta pembentukan gaya hidup aktif dan sehat sepanjang hayat. Ya, ada yang menarik kembali mengenai pendidikan jasmani, karena pendidikan jasmani itu adalah ruhnya pendidikan. Ya, jadi pendidikan, kemudian pendidikan jasmani, di mana kata kunci pendidikan di awal sebelum jasmani, bukan jasmani pendidikan, melainkan pendidikan jasmani, aktivitas gerak yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan, tugas gerak yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik, itu harus mengandung unsur-unsur pendidikan. Ya, salah satunya adalah melihat proses, bagaimana para siswa melaksanakan prosesnya dengan sungguh-sungguh, mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Jadi orientasinya adalah proses, bukan hasil. Misalkan ada guru pembelajaran basket, semua siswa disamaratakan, ya, harus bisa memasukkan bola kering, yang bisa nilainya bagus, kemudian yang tidak bisa nilainya jelek. Nah, apakah di sana ada unsur keadilan? Ada unsur proses? Tidak, ya. Itu tidak adil, akan membuat siswa menjadi cemburu sosial. Pak, saya kan nggak bisa, saya bisanya itu bidang keahlian saya itu di menggambar atau di seni. Saya olahraga hanya berusaha untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, sebenarnya itu poin penting. Kalau misalkan kita orientasinya hasil, lantas akan menjadi tumpang tindih ketika si anak gemar basket, ketika mata pelajaran basket yang bagus, nilai yang lainnya kurang bagus. Anak yang pandai bermain sepak bola, itu yang akan bagus, yang lainnya kurang bagus. Nah, seperti itu. Jadi
Kalau dalam mata pelajaran pendidikan jasmani tidak ada atlet, tidak ada keistimewaan untuk siapapun, peserta didik semuanya sama, memiliki hak yang sama untuk belajar dan memenuhi kebutuhan geraknya masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dampak sosial. Nah, pendidikan jasmani dapat memberikan dampak terhadap kegiatan sosial. Di antaranya terciptanya kerjasama, leadership, dan empati. Ini menurut NER tahun 2010 ya, di halaman pertama, melaporkan bahwa siswa yang memperoleh skor leadership tinggi adalah mereka yang secara fisik lebih aktif dan mereka juga memperlihatkan skor empati yang tinggi ya. Jadi bisa kita lihat ketika siswa melaksanakan tugas gerak dengan baik, menjaga kebutuhan gerak dari dalam dirinya, rajin melaksanakan aktivitas gerak, itu insya Allah kebugarannya akan meningkat. Kemudian kemampuan secara akademik yang dimulai dari daya tahan terhadap belajar ya, waktu jam belajarnya, kemudian konsentrasi belajarnya itu akan meningkat ketika siswa tersebut memiliki kondisi tubuh yang prima atau sedang dalam kondisi bugar. Maka dari itu tadi harus hidup aktif dan sehat itu harus sepanjang hayat. Jadi kita harus menyayangi diri kita. Kemudian dampak pendidikan jasmani dari sisi afektif. Dalam pendidikan jasmani akan tercapai tujuan afektif atau perilaku peserta didik secara psikologis seperti kepercayaan diri ya. Ini ada self perception dan psychological well-being ya. Nah, seperti itu. Ini dari sisi afektifnya, anak akan mampu tercapai perilakunya. Kemudian dampak kognitif nih. Pembelajaran pendidikan jasmani tidak semata-mata terhadap keterampilan saja ya, melainkan aspek kognitif pun menjadi terlibat dalam kegiatan aktivitas fisik ya. Kenapa? Karena kognisi kita, pengetahuan kita itu akan sangat teruji ketika kita melaksanakan aktivitas fisik di dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Contoh, kita belajar sepak bola, anak-anak belajar sepak bola di dalam sebuah lapangan. Ketika olahraganya beregu, apa yang dihasilkan? Ya, yang pertama kerjasama. Ya, kita tidak boleh ego sendiri karena sepak bola tidak sendirian. Ya, kerjasama berarti kita harus dituntut untuk kerjasama dengan tim atau dengan teman sergu ya. Kemudian pengetahuannya apa, bagaimana dia berpikir secara cepat ketika lawan mau menghadang, apa yang harus dia lakukan, apakah bolanya dioper atau dipasing ke temannya, atau dia mau melewati karena yakin percaya diri bisa melewati lawan bermainnya, atau seperti apa. Nah, itu tuntutan pemikiran ya pada saat kejadian di lapangan dari sisi kognisi gitu ya. Kemudian nih ada teori lagi dari Martin tahun 2010 dari University of Western Australia, melaporkan bahwa satu, penambahan jam pelajaran penjas tidak mengganggu perolehan hasil akademik siswa meskipun waktu belajar akademiknya dikurangi. Yang kedua, pada beberapa outcome tertentu, konsentrasi, kesiapan belajar, semangat belajar, perubahan jam pelajaran penjas dapat menguntungkan bagi peningkatan proses hasil akademik. Keterkaitan fungsi kognitif manakala program pendidikan itu dilakukan misalkan terus-menerus ya atau lama. Nah, sayang sekali saya tidak bisa melihatkan hasil penelitian saya dulu di SMA Negeri 9 Bandung. Saya mengambil judulnya itu kontribusi kebugaran jasmani dan tingkat konsentrasi terhadap hasil belajar, dan hasilnya alhamdulillah gitu. Ternyata memang benar orang yang memiliki kebugaran yang prima, kemudian konsentrasinya bagus, hasil belajarnya bagus ya. Orang yang tidak prima bisa berkonsentrasi karena ada faktor-faktor lain seperti faktor motivasi, faktor lingkungan dan lain sebagainya. Tapi intinya kita berjuang agar
anak cucu kita atau dimulai dari siswa kita, siswa-siswi yang kita ajar dibiasakan untuk hidup aktif, ya, produktif agar kesehatan sepanjang hayat mampu diperoleh. Nah, selanjutnya tadi mengapa sih permasalahan yang dihadapi oleh kita hari ini mengenai pendidikan jasmani atau aktivitas gerak? Yang pertama, padatnya jadwal atau tugas yang menumpuk seringkali menjadi alasan seseorang jarang berolahraga atau melakukan aktivitas jasmani. Benar apa betul Ibu Bapak? Ya. Kemudian ketika memiliki waktu senggang, tidak sedikit juga yang menghabiskan waktu hanya untuk duduk, rebahan, bahkan bermalas-malasan. Nah, tapi kita patut bersyukur karena sekarang budaya bersepeda sudah mulai diterapkan dan sudah mulai tertanam di kebiasaan masyarakat Indonesia. Jadi sudah banyak parkiran-parkiran sepeda, sudah banyak orang yang menghabiskan weekend itu untuk bersepeda. Nah, itu hal yang bagus yang harus senantiasa dilakukan. Kemudian, mengapa demikian? Karena budaya hidup aktif dan perhatian terhadap aktivitas fisik bagi setiap individu masih rendah. Nah, ini dari Direktorat Jenderal Olahraga waktu tahun 2006 mengungkapkan bahwa persentase partisipasi masyarakat dalam olahraga dari tahun ke tahun relatif masih rendah dan bahkan berkorelasi negatif dengan bertambahnya usia. Ya, seharusnya semakin bertambah usia kita bukan semakin meningkatkan intensitas, jadi harus semakin mawas diri untuk kita membiasakan hidup aktif karena kita ingin selalu memiliki tubuh yang prima, tidak mudah capek, tidak mudah lelah, lesu, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dirasakan akan berdampak pada timbulnya penyakit obesitas, diabetes, dan lainnya disebabkan karena ketidaksadaran dalam hidup sehat dan aktivitas fisik. Adanya istilah penyakit hipokinetik atau kurang gerak. Nah, yang perlu digarisbawahi juga Ibu Bapak, hari ini kita tidak bisa menepis bahwa kebutuhan teknologi, informasi, dan komunikasi yang kita hadapi, yang bahkan menjadi keseharian kita, ya, dimulai dari gadget atau handphone kita, kemudian seperti hari ini kita sedang menggunakan teknologi. Nah, jangan sampai itu semua mengganggu kita dan kita lebih asik menggunakan teknologi daripada menyayangi tubuh kita dengan melakukan aktivitas gerak, ya. Jadi kalau bisa kita sama-sama berikhtiar untuk mengimbangi pekerjaan kita sehari-hari dengan kebutuhan gerak yang harus dilakukan. Ya, minimal kalau misalkan ada waktu senggang weekend misalkan atau sore hari setelah panas atau terik mataharinya surut, ya kita melakukan aktivitas gerak gitu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, fenomena ini ditambah dengan perilaku kekerasan para pelajar dan penggunaan narkoba di kalangan usia muda menyebabkan menjadi masalah terhadap isu global, ya, khususnya isu pendidikan, isu kesehatan. Oleh karena itu, dengan beberapa masalah di atas, bahwa melalui pendidikan jasmani, olahraga kesehatan, dan program pemerintah untuk menyadarkan masyarakat dalam aktivitas fisik dan budaya hidup sehat harus terus dijalankan atau digalangkan dengan adanya penanganan khusus, sistematis, dan terintegrasi, ya. Jadi kesadaran ini tidak bisa oleh saya sendiri, tidak bisa oleh Ibu Bapak, tapi harus semua lini per lini kita berikan informasi, pemahaman, edukasi bahwa kebutuhan gerak itu sangat penting, ya. Kita mau menyayangi negeri kita, ya dimulai dari kita dulu menyayangi diri kita sendiri. Kita harus sehat dulu, maka ketika kita sehat, kita bisa berkreasi, kita bisa beraksi, kita bisa berinovasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya berbagai solusi yang ada dan dimungkinkan dilakukan. Apa saja itu? Nah, kita lihat dulu realisasi nilai-nilai pendidikan dalam kurikulum pendidikan jasmani di sekolah. Nah,
Pengertian pendidikan jasmani dalam dokumen kurikulum pendidikan jasmani adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, ya. Kemudian neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional di Depdiknas tahun 2006, ya. Idealnya setiap peserta didik dalam pembelajaran jasmani selalu mempraktikkan nilai-nilai pendidikan seperti pendidikan gerak, sosial, afektif, dan kognitif yang tadi kita telah bahas. Nah, ini ada realisasi nilai-nilai pendidikan jasmani atau dalam pendidikan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Adanya sinkronisasi antara kurikulum sebagai dokumen dan implementasi dalam pembelajaran penjas di sekolah-sekolah masih menyisakan pertanyaan besar, ya. Kemudian perubahan kurikulum penjas tidak kompatibel dengan proses pembelajaran yang terjadi di kelas. Penyebabnya adalah lemahnya pendampingan atau pengendalian proses transfer dari kurikulum sebagai dokumen ke dalam kurikulum sebagai proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, ya. Jadi realisasi nilai-nilai pendidikan dalam pembelajaran pendidikan jasmani harus selalu dilakukan, apalagi oleh seorang guru yang mengajar, ya. Saya tidak menapik bahwa banyak senior-senior yang masih mengajar menggunakan gaya-gaya lama dengan aktivitas fisik misalkan, atau dengan pembelajaran yang berat untuk siswa yang tadi saya sampaikan semua siswa disamakan. Mohonlah dengan sangat bahwa hari ini setiap yang kita lakukan di dalam pembelajaran pendidikan jasmani itu harus mengandung unsur-unsur pendidikan, ya. Jadi tidak bisa lepas dari unsur-unsur pendidikan. Nah, ini mungkin slide berbagi solusi yang ada dan dimungkinkan dilakukan yang tadi. Ini alternatif solusinya nih. Pemerintah dan organisasi profesi pendidikan jasmani dan olahraga perlu dibangkitkan kembali program misalkan Sport for All, kemudian sebagai bagian integral dari promosi gaya hidup aktif di Indonesia. Ya, ini masih menurut Bapak Profesor Adang Soeharman pada tahun 2013. Kemudian lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK, ya, penguatan program pengalaman lapangan PPL, mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, ya. Jadi pembelajaran yang berorientasi pada siswa, jadi jangan pada guru. Kemudian dan lebih fokus pada penciptaan pembelajaran efektif dalam meraih tujuan, ya. Artinya apa? Setiap proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah harus dengan tujuan yang jelas, ya. Tidak boleh tidak ada tujuan, jangan ada bahasa lagi anak asal melakukan gerak, ya. Mohon maaf apabila masih ada yang berbicara misalkan pendidikan jasmani itu, kalau dalam bahasa Sunda, bahasa kerennya itu asal budak ngesang katanya. Seperti itu. Nah, itu saya paling geram, paling tidak setuju gitu. Atau misalkan mohon maaf ada guru misalkan di luar guru pendidikan jasmani yang bilang juga seperti itu. Aduh, itu makin saja geram gitu. Nah, maka dari itu mari sama-sama kita telaah apa tujuan dari pendidikan jasmani secara utuh, khususnya untuk di sekolah, ya. Kemudian sekolah pengembangan program penjas berbasis masyarakat atau PPBM, pemangku profesi pendidikan jasmani sudah saatnya memikirkan dan mengembangkan suatu kondisi di mana penjas atau education and cycle activity suatu saat memegang peranan sentral bagi pendidikan anak-anak, keluarga, dan masyarakat, ya. Nah, sekarang yang mungkin terakhir ini sintesa pemikiran adalah upaya sinkronisasi kurikulum sebagai ide dokumen dan sebagai proses pembelajaran penjas yang merupakan suatu pekerjaan yang sangat berharga, mulia, dan harus merupakan tanggung jawab bersama
pemerintah, LPTK, sekolah, guru penjas, dan masyarakat. Nah, ini ada lagi nih kayaknya. Oke, ini tabel perbedaan. Kadang kita suka lupa apa sih perbedaan pendidikan jasmani dan olahraga. Atau sama, terkadang banyak yang menyamakan. Karena ada istilah, ada guru penjas, ada guru olahraga. Tergantung mana yang enak didengar misalkan. Atau tergantung kebiasaan dari masyarakat secara umum itu sendiri. Nah, ini ada tabel perbedaan ya. Pendidikan jasmani. Kita ingat di sekolah itu kita pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya, jadi 3 ranah yang dibuat menjadi satu. Tapi tetap karena di awalnya kita ada kata pendidikan, maka orientasinya pun harus pendidikan. Ya, jadi ini olahraga harus yang mendukung kegiatan-kegiatan pendidikan. Ya, jasmaniahnya digunakan untuk proses pendidikan seperti itu. Ini yang pertama, pendidikan jasmani, pemahaman gerak, ya. Olahraga, prestasi. Seperti itu. Jadi geraknya itu harus dipahami oleh siswa, oleh semua siswa. Tapi kalau udah olahraga, maka tujuannya adalah prestasi, ya. Orang datang latihan basket, atlet basket ya untuk menjadi seorang pemain basket profesional. Ya. Tapi orang datang atau siswa datang pada mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah, materi dari gurunya permainan pembelajaran bola besar, submaterinya basket, ya orang tersebut atau siswa tersebut datang ke sekolah belajar pendidikan jasmani, belajar bola basket hanya untuk pemahaman geraknya. Ya. Lantas muncul pertanyaan, Pak, kira-kira bagaimana kalau misalkan si anak kan sudah mahir bola basket, tidak perlu lagi pemahaman gerak. Nah, maka dari itu kita pisahkan karena ada metode yang digunakan. Contoh misalkan metodenya itu metode secara keseluruhan, kemudian bagian, baru keseluruhan lagi, ya. Implementasinya seperti apa, Pak? Contoh dalam pembelajaran bola basket di hari pertama sekolah, kita belum tahu gitu ya. Karena siswa kan secara umum pembelajaran bola basket, kita belum tahu, belum ada data juga siapa yang ikut eskul misalkan, atau siapa yang atlet basket, punya klub dan lain sebagainya, kita tidak tahu. Nah, bagaimana yang kita lakukan untuk mengetahui pemahaman gerak? Diberikan saja bola basket, kalau ada ring, main biasa 2 kelompok atau 2 regu, ya, bermain. Kita lihat sebagai guru pendidikan jasmani bagaimana pemahaman gerak. Oh, ini, oh ini bagus, oh iya ini, dan lain sebagainya. Nanti akan ketahuan, kita akan pisahkan ya. Pemisahan ini dimaksudkan untuk agar siswa juga bisa melaksanakan peer teaching, ya. Siswa juga bisa mengajar, diberikan kesempatan untuk mengajarkan pembelajaran basket tersebut kepada yang lain. Atau kita bisa juga gunakan di dalam model pembelajaran kooperatif, setiap siswa itu dijadikan leader, ya, untuk mentransferkan ilmunya yang dia miliki dari segi pemahaman gerak untuk si anak yang lain gitu, agar yang lain juga terbantu. Bukan bermaksud tugas guru menjadi lebih ringan ya, tapi untuk bagaimana caranya pembelajaran lebih efektif dan efisien, seperti itu. Selanjutnya berpacu pada satuan kurikulum, ya. Kalau pendidikan jasmani kan kita ada kurikulum pendidikan jasmani, ya. Kalau olahraga bebas, itu mereka punya aturan main sendiri gitu ya, dari segi peraturan pertandingan, ya, peraturan permainan dan lain sebagainya. Kemudian subjeknya pelajar, kalau olahraga udah jelas subjeknya atlet ya. Nah, pendidikan jasmani itu pribadi anak seluruhnya, ya. Yang dilihat itu keseluruhan, guru tidak bisa tadi menspesialkan atau menganakmaskan salah satu orang, tidak bisa ya. Tapi kalau olahraga jelas yang akan terpakai untuk menjadi tim terbaik yang mewakili klub atau mewakili sekolah dalam ekstrakurikuler ya orang yang dengan kinerja motorik yang bagus dalam cabang olahraga itu. Nah, kemudian ini entry behavior ya. Kalau ini jelas talent scouting. Kalau olahraga, di mana nanti akan ada tim pemandu bakat ini yang melihat itu layak atau tidak untuk masuk ya. Kemudian ada pengaturan disesuaikan,
aturan baku ya. Kalau sepak bola secara profesional misalkan 2 kali 45 menit ibu bapak, ya, aturan baku harus dijalankan. Kalau pengaturan pendidikan jasmani kan disesuaikan waktunya, kita memodifikasi waktu, memodifikasi alat dan lain sebagainya ya. Kemudian ada gerak kehidupan sehari-hari, ini gerak fungsional cabang ya. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, bagaimana caranya siswa-siswi bisa mentransferkan gerak ke dalam kehidupan sehari-hari, gerakan apapun, loncat dalam basket, loncat dalam voli misalkan, menendang dalam sepak bola dan lain sebagainya, bisa gitu dilakukan untuk memenuhi gerak sehari-hari. Nah, kalau ini kan gerak fungsional, kalau sudah datangnya ke olahraga ya pemain basket mau main basket gitu ya, yang latihan voli ya mau bertanding voli nantinya, seperti itu. Kemudian perhatian ekstra pada anak lamban, ini ditinggalkan, olahraga ditinggalkan ya. Kenapa demikian? Karena jelas ya, kalau misalkan olahraga itu ditinggalkan yang kekurangan ya, yang memiliki skill misalkan yang kurang mumpuni ya pasti ditinggalkan. Kalau misalkan dalam pendidikan jasmani, ini guru pendidikan jasmani harus bisa memperhatikan ekstra pada anak lamban. Terlebih ibu bapak di sekolah ya, khususnya sekarang kan ada yang mohon maaf sekali anak yang berkebutuhan khusus, beberapa orang kan di kelas misalkan di satu sekolah. Nah, bagaimana cara guru penjas memperhatikan anak tersebut ketika memiliki motorik yang tidak seperti yang lainnya ya, memiliki keistimewaan yang lain seperti itu. Nah, kita harus bisa bukan berarti kita bisa membuat orang tersebut sama dengan yang lainnya, tidak, tapi harus punya strategi yang khusus gitu untuk menangani kondisi anak tersebut gitu. Kemudian dalam pendidikan jasmani kita tidak diharuskan bertanding. Kalau olahraga jelas selalu bertanding karena tujuannya kan hasil pertandingan, melalui pertandingan. Nah, kalau pendidikan jasmani sifatnya wajib ya, ini untuk di sekolah. Kalau olahraga itu dibebas. Kita dari basket bisa pindah ke voli, bisa tidak bisa. Kalau pendidikan jasmani, atlet basket, atlet apapun wajib mengikuti mata pelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Oke, seperti itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Terima kasih, sengaja slide-nya tidak terlalu banyak, diharapkan banyaknya pertanyaan yang muncul. Dikembalikan ke Ibu Moderator, silakan Bunda. Baik, terima kasih Pak Ramdan, luar biasa. Baru kali ini saya tahu bedanya antara pendidikan jasmani dengan olahraga ternyata ya. Para pemirsa, alhamdulillah itu barangkali kegiatan-kegiatan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dari narasumber kita tentang physical education orientation in school. Jadi pendidikan fisik dalam pendidikan gimana Pak Cecep? Orientasi pendidikan jasmani di sekolah. Ya. Orientasi pendidikan jasmani di sekolah begitu ya Pak Ramdan ya. Di mana beberapa yang kita temukan perbedaan, di antaranya kalau dalam pendidikan jasmani itu orientasinya adalah siswa, kalau olahraga adalah seorang atlet begitu ya. Kemudian dalam gerak keseharian kita dapatkan dalam ilmu penjas ini. Kemudian geraknya transfer gerak sehari-hari dalam kondisi apapun kita dapatkan dari ilmu pendidikan jasmani. Sedangkan bedanya dengan olahraga itu harus keseluruhannya dituntutnya, basket, voli dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kegiatan pendidikan jasmani itu transfer gerak sehari-hari dalam kondisi apapun. Jadi fisik dan psikisnya juga dilibatkan di situ, gitu ya. Baik Bapak Ibu pemirsa, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan waktu untuk Bapak Ibu barangkali mau bertanya secara langsung ataupun lewat chat. Mangga saya persilahkan waktunya kepada Ibu dan Bapak pemirsa yang ingin bertanya.
Baik, kalau tidak ada, sambil kita menunggu, ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih, Pak narasumber. Boleh? Ya, boleh Bunda. Iya, sangat menarik sekali tadi ya tentang kalau kita dalam pendidikan jasmani itu adalah transfer gerak sehari-hari dalam kondisi apapun ya, gini. Tadi saya menarik karena badan saya sendiri sekarang dalam keadaan PSBB ini, jadi kita lockdown dan lockdown ini kita diem terus di rumah ya. Saya menarik dengan kalau sudah obesitas nih, saya takut nih obesitas memang udah mulai seret-seret nih pakaian saya ya. Iya. Kemudian tentang hipokinestetik dengan kegiatan kurang gerak, memang mengarahnya ke sana dengan liburan sekarang. Kita makan di tempat tidur, nonton, ketiduran, makan lagi, gerak-gerak dan ketiduran ya sebetulnya. Tapi kalau kita membiasakan sedini mungkin ya, setelah saya dapatkan ini tentang ilmu pendidikan jasmani, sebetulnya dalam kegiatan sehari di rumah ataupun di sekolah, kita itu bisa melaksanakan kegiatan gerak-gerakan sehari yang dalam kondisi apapun sebetulnya. Saya sangat berharap ini sebetulnya kalau pendidikan guru penjas itu sama sepertinya dengan guru pendidikan PAI. Itu saya pernah ada keluhan dari guru PAI. Kalau bisa semua mata pelajaran itu diintegrasikan dengan PAI. Ini pun saya pun sangat menarik, pasti berintegrasi dengan pendidikan jasmani, dengan gerak itu ya, dengan gerak semuanya seperti itu. Karena semua bidang, semua materi pembelajaran, semua bidang pelajaran itu pasti membutuhkan gerak juga di situ. Nah, untuk melaksanakan kegiatan seperti itu, apakah pernah ada enggak dari pihak pemerintah untuk kegiatan-kegiatan kerjasama antara guru penjas dengan guru mata pelajaran lain? Itu pertanyaan saya yang pertama ya. Iya Bun. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana setelah kita memiliki badan yang obesitas, untuk mengembalikan ke semula sesuai dengan tinggi badan dan berat badan dengan yang harus kita peroleh seimbang gitu. Kemudian untuk menyetabilkan suhu badan kita, kemudian kegiatan fisik dan psikis ini yang terlibat ya dalam pendidikan penjas ini sendiri. Nah, upaya apa yang harus kita lakukan? Karena setelah saya mendapatkan materi, saya mulai, walaupun sudah tua, dianggap sedini mungkin kita sebelum mendapatkan hal-hal yang kita tidak inginkan, gitu ya. Kemudian yang ketiga nih, karena Bapak sendiri adalah seorang guru penjas, tadi saya menarik tentang siswa yang memang di dalam kegiatan pendidikan kita harus sudah mulai ya adanya menerima pendidikan inklusi. Mungkin tadi antara siswa yang punten-punten ini yang memiliki disabilitas gitu, difabel. Nah, seperti apa Bapak nanti memberikan penilaian terhadap siswa tersebut begitu? Tentunya pasti beda ya dengan siswa yang lain gitu. Apakah kegiatan geraknya juga berbeda atau diberikan tugas khusus gitu? Seperti kalau memang anak memang tunagrahita misalkan salah satu contohnya. Terus waktu itu dalam kegiatan ada lompat apa gitu ya, lompat tali atau lompat apa atau dalam kegiatan olahraga keliling lapangan. Nah, seperti apa kepada siswa yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu? Itu kan? Iya, itu barangkali 3 pertanyaan, Pak. Mangga. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Pertanyaannya sangat luar biasa. Yang pertama, sudah ada atau belum gitu ya upaya dari pemerintah untuk mengkolaborasikan antara pendidikan agama Islam antara pendidikan jasmani misalkan dengan mata pelajaran yang lain, contohnya seperti PAI. Sampai sejauh ini menurut saya belum ada Bun ya. Belum ada upaya tersebut gitu. Khususnya untuk ke guru pendidikan jasmani itu sendiri pun belum ada gitu. Karena tadi diharapkan
ada bantuan, kita mentransfer ilmu gitu, dimulai dari diri kita, dari guru pendidikan jasmani, ya, dari orang tua, dari peserta didik, kemudian bisa masuk ke lembaga, nah baru mungkin bisa sampai ke pemerintah. Karena ini tidak bisa kita laksanakan sendiri-sendiri, tapi harus ada upaya gotong royong. Bagaimana pendidikan jasmani yang seperti tadi Bunda sampaikan harus dimiliki oleh siswa sejak dini, seperti itu. Jadi intinya belum ada. Kemudian Iya. yang keduanya apa Bun tadi? Ini kegiatan untuk menghindari obesitas, Oh karena iya, kita sendiri sudah mengarah ke sana. Nah, upaya kita harus seperti apa ya, kegiatan obesitas ya, supaya kita tidak obesitas gitu ya. ya. Oke. Nah, banyak Bun. Yang pertama bisa kita lakukan senam lansia misalkan ya. Itu jangan sampai ditinggalkan. Kalau bisa setiap pagi misalkan atau sore hari itu coba jalankan. Kita kadang sudah merasa capek, sudah merasa malas ketika tidak ada dampak yang dilihat. Misalkan, kok kenapa sih padahal sering berolahraga, makan dikurangi, tapi tetap aja berat badan nggak turun misalkan. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan kan Bun, apakah sudah lama menjalankan itu, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun? Karena upaya tersebut harus diintegrasikan oleh dalam diri kita gitu, oleh diri kita untuk menjaga kebugaran tubuh, menghindari obesitas ya, dengan upaya-upaya yang kita lakukan secara terus menerus gitu. Jangan sampai hanya sekali dua kali baru ngeluh lagi ya. Oh, Pagi jadi rutinitas ya, Pak? ya, harus jadi rutinitas. Jadi kebutuhan gerak itu seperti kita kebutuhan makan Bun. Kalau kita sadar gitu ya, kebutuhan makan seperti kita mau yang muslim, seperti sholat misalkan 5 waktu dalam satu hari, nah harus seperti itu. Nanti hasilnya pun akan kita gapai gitu dengan proses yang kita laksanakan secara tekun dan terus menerus. Nah, ada upaya tidak untuk menurunkan obesitas? Misalkan yang pertama, jangan pernah tinggalkan sarapan. Itu sudah jelas ya. Kemarin saya juga alhamdulillah baru belajar seminar dari seminar sport nutrition atau sport nutrisi ya. Jadi sarapan itu sebenarnya sangat penting gitu bagi siapapun ya. Kalau ada di pedoman gizi seimbang, sarapan kan tidak boleh lewat dari jam 9 pagi misalkan. Jadi diupayakan sarapan ya pagi. Kemudian minum air, benar tuh, minum air itu harus minimal itu 1,5 liter ya, 1,5 liter itu harus. Apalagi bangun Iya, iya. tidur kan ya, bangun tidur Bunda suka minum air hangat ya Bun. Iya, Nah, iya, bangun tidur Pak. minum air hangat terus saja dilakukan. Sekarang bagaimana cara melaksanakan aktivitas fisiknya atau aktivitas geraknya? Bisa berjalan ya, jalan-jalan. Kan kalau misalkan, mohon maaf Bun, kalau misalkan sudah berumur, kalau kegiatan-kegiatan yang memerlukan angkat tubuh kan sudah tidak mungkin gitu kan, karena rawan. Betul. Yang aktivitas-aktivitas gerak seperti jogging-jogging dengan Ya, intensitas jumba ya, sedang tertentu jumba ya. ya, jumba-jumba itu yang bagus, yang masih misalkan Bunda juga suka jumba ya, bagus kalau misalkan kondisi tubuhnya memungkinkan gitu. Nah, banyak juga yang Iya, yang tidak sadar itu dengan kondisi tubuhnya Bun, merasa sehat, merasa kuat, ikut jumba, senam aerobik, pada akhirnya ternyata kondisi betul. tersebut lagi tidak sehat. Nah, itu banyak yang, mohon maaf, banyak yang meninggal ya, terjadi serangan jantung itu karena berlebihan, tidak melihat dari sisi usia ataupun kondisi badan pada saat melakukan aktivitas gerak. Seperti itu. Baik. Oke. Oh, Selanjutnya, begitu iya, ya. minimal bunda jalan kaki. Nah, kalau misalkan jalan kaki sudah aman gitu ya, jalan-jalan suka sering ya, mulai jalannya agak cepat gitu ya, nggak, bukan tidak perlu jogging, tapi mulai dengan jalan cepat. Misalkan intensitas jalannya nih, yang biasanya jalan setapak pelan-pelan gitu, ini agak cepet, coba jalannya cepet, bisa keliling-keliling halaman rumah misalkan, ataupun ada jalanan di depan setiap pagi. Jangan lupa diawali dengan pemanasan dan senam gitu, dan
dihindari. Kalau misalkan yang merasa berat badannya sudah berlebih, kelebihan berat badan, itu makan malam ya. Jadi jangan makan di atas maghrib saja. Udah makan makanan berat itu sore, malamnya ganti sama sayur atau buah serat gitu malam, insya Allah ya. Iya, Kalau iya. misalkan itu kan banyak yang ngeluh, kenapa? Karena malam-malam udah makan buah, udah makan sayur, tapi masih perut keroncongan, lapar, akhirnya makan mie kan, mie sama telur, atau makan nasi goreng malam-malam sebelum tidur, setelah makan nasi goreng tidur. Nah itu yang menyebabkan obesitas terjadi seperti itu, makan makanan yang berminyak di malam hari. Kemudian pertanyaan ketiga itu adalah bagaimana cara penilaian atau implementasi untuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Misalkan kalau saya mengajar, misalkan anak yang tunagrahita itu harus benar-benar diperhatikan. Terkadang yang namanya emosi ya bun, menjadi seorang guru dituntut sabar ya, harus benar-benar sabar gitu. Tapi kalau tunagrahitanya sudah keterlaluan ya, dia dipisahkan. Kalau di SD kan bisa diarahkan ke wali kelasnya, tapi dengan bimbingan dan tugas dari kita. Misalkan kalau di lapangan mengganggu, biasanya saya suka ngasih pemahaman leadership dari anak, walaupun masih anak SD, khususnya kelas tinggi ya, karena kalau kelas rendah belum bisa. Kelas tinggi, kelas 4, kelas 5, kelas 6 misalkan ada KM-nya, ada orang-orang tertentu yang bisa membantu seperti itu bun. Karena kalau misalkan saya seorang guru fokus terhadap satu orang, nanti materi pembelajaran yang lain tidak akan tersampaikan seperti itu. Jadi tetap karena orientasinya fokus perhatian kita terhadap semuanya, jadi semuanya yang kita perhatikan. Nah paling penanganan khusus di kondisi tertentu untuk orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus seperti itu Bunda. Iya, baik. Dengan menjawab 3 pertanyaan, mohon maaf untuk materi karena waktunya kita juga hampir habis. Terima kasih atas semua paparannya dan jawaban-jawaban yang luar biasa. Baik, karena waktu sudah habis barangkali Pak Ramdan, kita cukupkan kegiatan kita sampai di sini. Kepada pemirsa yang memang masih belum puas, bisa lewat chat nanti setelah kegiatan ini, ada nomor kontaknya. Nomor kontak pemateri sudah ada di player. Kemudian satu kesimpulan yang harus kita garis bawahi dalam materi sekarang ini adalah berikhtiar mengimbangi pekerjaan sehari-hari dengan kebutuhan gerak. Itu barangkali ya, kita seimbangkan ya, kebutuhan gerak dengan seperti itu barangkali. Ya, terima kasih Bapak narasumber, mudah-mudahan juga kepada para pemirsa, juga Ibu instruktur, alhamdulillah pada kesempatan ini yang senantiasa selalu mendampingi kita dari awal sampai akhir kegiatan, bahkan sebelum kegiatan kami selalu merengek ke Ibu bagaimana kegiatan-kegiatan ini harus dilaksanakan. Mudah-mudahan Ibu-Ibu dan Bapak instruktur kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami mohon pamit, kami undur diri. Akhir kata saya mengucapkan karena kita sebagai Muslim sebentar lagi menjalankan ibadah Ramadan. Selamat menjalankan ibadah Ramadan. Semoga berkah Allah senantiasa dirahmati untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilahkan kembali kepada Pak Cecep Lukman. Mangga Pak Cecep. Terima kasih kepada Bunda. Terima kasih juga kepada pemateri kita, narasumber kita, Pak Ramdan Muhammad Yusuf, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa dengan judulnya itu Physical Education Orientation in School, yaitu. Nah, mungkin karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 11.20 ya Bapak, Pak Ramdan, untuk persiapan nanti Pak. Mungkin untuk mengakhiri kita sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, Pak Ramdan.
Ibu Hani. Ya, terima kasih Pak Cecep, Ya, Bunda Ibu Dewi juga Hani, ya. terima kasih. Sama, sukses luar Semangat ya, biasa. semangat ngasih banyak Iya. tugas. Iya, sama-sama Pak. Selamat ya, sukses ya. Amin Ya. Bunda, semuanya sukses. Terima kasih semuanya.